Senin 8 Mei 2017, sebanyak 120 peserta didik kelas 4 SDIT Al-Fahmi Palu mengadakan kegiatan outing kelas. Kali ini, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Palu, tepatnya di Stasiun Meteorologi kelas 2 Mutiara Sis Al-Jufri Palu, menjadi sasaran kunjungan kegiatan outing kelas tersebut. Sebelum menuju ke lokasi BMKG, para santri terlebih dahulu diberi arahan oleh Ustazah Wiwit Anggaraningsih selaku penanggung jawab dan koordinator kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Marilah teman, mari kita belajar untuk masa depan kita. Bangkitlah kawan, gapailah masa depan untuk jadi anak berguna. Mari teman, marilah bersungguh dalam belajar. Hormati gurumu, taatilah mereka. Ketika sampai di lokasi BMKG, anak-anak berbaris rapi untuk memasuki lokasi kegiatan. Kemudian mendengarkan lagi sedikit arahan dan bimbingan dari pihak BMKG Palu tentang tujuan dan beberapa hal penting selama berada di sana. Setelah mendapatkan arahan dari staf BMKG Palu, kemudian santri dibagi dalam dua kelompok, satu kelompok santriwan dan satu kelompok santriwati. Dalam kegiatan ini, para peserta didik mendapatkan pemaparan materi dan penjelasan langsung dari Kasih Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi kelas 2 Mutiara Sis Al-Jufri Palu BMKG Palu, Bapak Warjono SSI MK. Di sini adalah tempat alat untuk mengamati udara di lapisan atas. Di sini ada terbang balon, tadi pagi sudah terbang balonnya sebesar ini, besar sekali. Dia bawa radio ini ada radio. Jadi di dalamnya ada radio, terus ada sensornya. Ini ada sensornya. Ini sensor temperatur, sensor tekanan, sensor kelembaban. Dia dibawa radio terbang atas, dia mengukur suhu, kemudian mengukur tekanan, kemudian mengukur kelembaban di setiap lapisan. Kita mengenal atmosfer, jadi setiap lapisan dia akan dikirim setiap ketinggian. Setiap kelompok akan memasuki ruangan yang berbeda, di antaranya ke ruang pendeteksi gempa, ruang perubahan cuaca, dan ke halaman. Sementara itu pada kegiatan outdoor,
peserta didik mengamati alat pengukur hujan dan pendeteksi petir. Para peserta didik mendapatkan teori tentang fenomena alam, keadaan cuaca, relief bumi, gempa bumi, curah hujan, dan petir. Selain itu, mereka juga melakukan pengamatan langsung pada alat-alat pemantau gempa bumi, pengukur curah hujan, dan alat pendeteksi petir. Selama kegiatan berlangsung, para peserta didik aktif mengikuti setiap sesi kegiatan. Peserta menerima materi secara SDIT Al-Fahmi indoor dan melaksanakan outdoor. kunjungan belajar dengan tema perubahan ketampakan bumi. Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Meteorologi dan Geofisika, tepatnya di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mutiara Palu, BMKG Palu. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi perubahan ketampakan bumi. Dikaitkan dengan mereka mensyukuri bagaimana tentang ciptaan Allah, ada matahari, ada pengaruh angin, pengaruh hujan. Koordinator kegiatan Ustazah Wiwit Anggarani CSPD menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mengetahui gejala dan fenomena alam sehingga peserta didik dapat memahami dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaitkan yang didapatkan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quranul Karim. Jika 1 menit saja matahari ditahan Allah, lautan yang ada pada satu belahan bumi menjadi kekeringan dan di belahan bumi lainnya akan meluap. Bagi seorang muslim, semakin ia mengilmu dan memikirkan penciptaan alam ini, maka ia akan sampai pada keimanan yang mantap. Apa yang kamu pelajari di sini? Kami di sini belajar sains, tapi kami di luar kelas. Kami sekarang ada di BMKG. Makanya yang tenang. Terus, pelajari apa kamu di sini? Mempelajari tentang gempa, curah hujan, gempa, angin, dan panas, dan lain-lain. Kegiatan indoor berlangsung di 3 ruangan. Pertama, di ruangan aerologi, peserta didik dipandu langsung oleh Bapak Warjono tentang teori relief bumi, curah hujan, petir, dan gempa bumi. Kedua, di ruangan Information Center, peserta didik dipandu oleh staf dari BMKG. Di ruangan tersebut, peserta didik dapat mengamati berbagai alat monitor yang mendeteksi gejala alam secara langsung. Dan yang ketiga, di ruangan teknisi, peserta didik dapat menyaksikan alat-alat pemantau gempa bumi. Sementara itu pada kegiatan outdoor, peserta didik mengamati alat pengukur hujan dan pendeteksi petir. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peserta didik. Stasiun Meteorologi Mutiara Palu yaitu tempat pengumpulan data meteorologi dan klimatologi. Utamanya adalah pelayanan untuk penerbangan. Di sini untuk melayani penerbangan. Kemudian kita juga ada pelayanan klimatologi. Itu biasanya untuk pertanian. Nah, alat-alat kita didukung oleh alat-alat taman alat. Ada taman alat, kemudian ada yang di landasan. Itu untuk pelayanan penerbangan. Kemudian juga kita ada alat namanya radio sonda, yaitu untuk mengamati udara atas. Jadi setiap lapisan kita ada alatnya namanya radio sonda. Kemudian kita memiliki telemetri. Telemetri kita ada radar cuaca, kemudian ada satelit. Nah, radar cuaca itu untuk hanya kemampuan wilayah Kota Palu. Jadi dari Pantauan sampai Kota Palu kita bisa mencakup 3 kabupaten, Donggala, kemudian Palimong, Kota Palu sendiri, Sigi, dan
Itu aja sih kalau pendengar bawah sampai pendengar atas. Terus kegiatan di luar tadi kita juga mengamati ada sensor-sensor meteorologi, itu ada temperatur, ada tekanan, dan ada angin, ada penguapan. Kita untuk itu adalah untuk mengamati cuaca di wilayah kita untuk proses pelayanan penerbangan, kemudian pelayanan umum juga. Tanggapan kunjungan dari STIT, kami sangat berterima kasih karena ini juga ada kewajiban kita bahwa kita harus menyampaikan ke sekolah-sekolah bahwa ini loh meteorologi. Terus biasanya kita akan memperkenalkan misalnya bencana itu apa, kemudian alat-alat kita apa yang digunakan, sehingga kita bisa memberi pelajaran gini bahwa ada misalnya ada bencana yang di atmosfer, kita harus bagaimana. Tapi intinya bahwa anak-anak itu udah tahu sih bahwa proses hujan seperti ini, proses terjadinya puting beliung seperti apa. Jadi matahari bersih. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam, yang dimulai sejak pukul 8.30 sampai dengan pukul 11.30. Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama di depan kantor BMKG Palu. Dan selanjutnya, seluruh santri SDIT Al-Fahmi Palu kembali ke barisan untuk meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke sekolah. Aura kebahagiaan terlihat dari wajah-wajah mungil mereka, menutupi rasa lelah dan penasaran mereka yang mereka rasakan sebelum mereka berada di sana. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak BMKG Palu yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi menyukseskan kegiatan ini. Semoga jerih payah yang diberikan dapat memperberat amal timbangan di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Naufal Abdurrahman, CKTV mengabarkan.